Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang dengan rahmatnya kita bisa melaksanakan ibadah kita yang tentunya semoga membawa berkah dalam hidup kita, baik di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita sanjung sajikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati asatid dan yang kami banggakan santriwan pesantren terpadu Islam yang tetap istiqomah tentunya menjalankan puasa dan tinggal di pesantren yang tentunya adalah suatu pendidikan. Tujuan pendidikan untuk masa depan yang tentunya kita harapkan adalah tujuan akhirnya kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang santriwati tentunya di sana. Kami bacakan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil asharihum yastaghfirun. Ada waktu-waktu istimewa yang kita tentunya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah waktunya ketika kita sahur. Wabil ashari jamamin saharok, ketika kita makan dinamakan sahur. Dan waktu ini juga kita semua mendapatkan ampunan, dan kami harapkan pada anak-anakku sekalian, kita juga kalau kita ingin meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita harus mendapatkan ridho dari orang tua. Kami selaku pesantren, ya, pengurus pesantren, meminta maaf atas apa-apa kekurangan yang ada di pesantren. Tentunya juga disadari ataupun tidak, tentunya banyak kekurangan, ya. Kalian juga tentunya sebagai santri pasti ada kekurangannya juga. Kenapa saya di pesantren ini mungkin ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ataupun yang mungkin kemarin baru lulus, tentunya belum banyak yang kalian dapatkan karena mungkin masih ada pengaruh malas ataupun egois ataupun mungkin balas dendam. Jadi di sini kita harapkan kita saling introspeksi untuk mendapatkan ampunan dengan cara kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Nanti ketika pulang, tolong amainu, ya, Bapak Ibu tolong, ya, minta maaf kepada orang tua, amainu, ya. Tentunya ama, saya di pesantren masih belum optimal, belajarnya masih belum banyak yang kami dapatkan, hafalanku masih sedikit Al-Qur'annya. Jadi di situ juga kita sebagai introspeksi tentunya supaya orang tua juga ikhlas. Dan ini juga merupakan tujuan Islam. Kita seorang muslim bukan hanya muslim KTP kalau di sinetron, ya. Tetapi kita betul-betul muslim.
yang menyadari betul ya, tujuan seorang muslim adalah fid dunya wal akhirah. Kemarin Ustadz kunjungin anak Ustadz di Bogor sana, habis itu dia membuat catatan dari anakmu, semoga bapak dan ibu kita semuanya berkumpul suatu saat di surganya bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Kalian juga tentunya ingin berkumpul dengan bapak dan ibu, adik, semua saudaranya di surga ya. Karena ini sebagai muslim sekalian, sebagai santri ya, kalian beda dengan mungkin yang naudzubillah sekolah di luar, yang mungkin tentunya walaupun dia Islam tetapi belum dia Islam yang baik, yang belum mengerti tujuan dari Islam itu sendiri ya. Jadi kami ingatkan seperti Uwais Al-Qarni misalkan, yang terkenal dengan dia berbakti kepada orang tua, sehingga Umar dan Ali sama Rasulullah disuruh minta doanya, minta berkahnya sama Uwais Al-Qarni. Kenapa? Padahal dia belum pernah ketemu Rasulullah, karena dia berbakti kepada ibunya yang sudah tua. Dia ingin haji karena dia miskin. Kemudian Uwais Al-Qarni ini latihannya menggendong domba. Dari domba itu umur kecil sebulan sampai dia menjadi bandot, sampai menjadi besar, digendong berapa kilo ya jauhnya, supaya ini latihan dia menggendong ibunya sampai dibawa ya berhaji, dan sampai Uwais Al-Qarni ini berdarah punggungnya karena menggendong, tetapi dia tidak mengeluh melewati panas dan dinginnya cuaca di Gurun Sahara ya, sampai dia ke Mekah, sampai dia tawaf mengelilingi Ka'bah, dia bisa menuruti keinginan ibunya yang terakhir kali. Setelah selesai baru ibunya meninggal. Jadi itu yang kita harapkan dari pendidikan di pesantren ini ya. Kalian sadari betul, kemarin sudah banyak tausiah dari asatid ya, dari ustadz-ustadz kita di sini. Kalian semoga bisa mengambil hikmah ke depannya dan semangat belajarnya tetap. Alhamdulillah kemarin Ustadz lagi, alhamdulillah anak-anakku nanti ketika penutupan ada penghargaan buat yang khatamnya baca Al-Quran terbanyak, nanti diumumkan ya dari Biro Pengasuhan. Semoga itu juga bukan ria, tetapi kita juga semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Alhamdulillah kemarin Ustadz ke Jakarta meminta guru pengabdian. Jadi nanti kalian naik yang kelas 5 naik kelas 6 ada Ustadz baru. Yang ustadznya 11, yang ustadzahnya 10. Berarti 21 guru datang ke sini. Ada dari Majalengka, dari Lampung, dari Medan. Ya. Ini juga supaya kalian semangat lagi belajarnya. Jadi walaupun mereka bisa dibilang orang kaya, tetapi dia rela diperintahkan pesantren untuk mengabdi 1 tahun di sini. Jadi nanti 1 tahun ganti lagi, kecuali dia betah di sini, dia bisa melanjutkan lagi di sini. Ini juga alhamdulillah sudah kita berusaha untuk memajukan pesantren ini ya. Tentunya ini sebagai pemacu semangat kalian untuk terus belajar ya. Dengan ustadz-ustadz yang ada juga giat, dengan ustadz-ustadz nanti yang baru juga tentunya banyak tukar pikiran, banyak wawasan yang kita bisa ambil. Tentunya dengan semangat baru ya untuk belajar di pesantren ini. Teman-teman kalian kemarin yang safari Ramadan, alhamdulillah ada yang sampai menangis
mendengar ceramah teman-teman kalian. Itu tentunya juga kalian sebagai contoh nantinya kalau pulang ke rumah, kalau dimintakan untuk ceramah, kalian harus bangun, harus tampil ke depan, karena itu sebuah pendidikan, ya. Ustadz di sini masih belum terlalu bangga dengan alumni. Kenapa? Karena alumni kita belum ada yang buat pesantren. Kalau alumni Samalanga, alumni Al-Aziziyah, alumni mana sudah banyak yang bikin pesantren. Tetapi alumni Nurul Islam belum ada yang bikin pesantren. Saya harapkan alumni yang sekarang ini nantinya tolong bercita-cita buat pesantren. Ya, itu suatu kebanggaan sendiri ketika kalian mendirikan pesantren. Itu baru suatu kemajuan, karena kita alumni kita masih mungkin ada lah yang jadi dosen, ada yang jadi buka les privat ketika sudah keluar dari sini atau jadi alumni, tetapi belum ada yang buat pesantren. Jadi itu juga kalian sudah cita-cita. Kalian ini di sini ada nggak yang saya pengen seperti Ustadz Julfahmi misalkan. Nah, ada yang pengen seperti Ustadz Iwanranto misalkan, ya. Ada yang pengen seperti Ustadz Sabarudin misalkan. Atau mungkin seperti saya, seumur hidup tinggal di pesantren, setengah umur hidup, ya. Jadi mungkin sebagian orang memandangnya, alah jadi Ustadz apa sih, ya. Tetapi mungkin itu suatu kebahagiaan ataupun kebaikan yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh semua orang, tetapi itu juga suatu, kita tinggal di pesantren itu suatu keberkahan, ya. Di samping nanti anak-anak kita juga. Jadi saya harapkan mungkin yang sambil mendengarkan dengan bercanda-canda, ya, suatu saat nanti juga Ustadz doakan, ya, supaya menjadi yang terbaik lah. Minimal punya pesantren kan gitu, ataupun jadi dosen dan lain-lain, ataupun jadi tentara. Jadi dalam mengambil hidup pun banyak yang mungkin apa yang dicita-citakan itu nggak sesuai dengan apa yang nantinya didapatkan, ya. Jadi terkadang hidup itu memang ada juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala, itu memang berbeda, ya. Karena memang jalan takdir itu ya tidak bisa dipaksakan, ya. Walaupun mungkin kita cita-cita misalkan jadi tentara, rupanya tes 3 kali nggak lulus karena mungkin matanya rabun, ya, ataupun buta warna. Kita nggak sadar selama ini. Tetapi kita juga tolong alternatif lain atau pilihan dari cita-cita kita juga kita melihat dari orang tua kita, ya. Banyak teman-teman kita yang mungkin di tengah perjalanan bapaknya meninggal atau ibunya, ya, sehingga ataupun mungkin cobaan yang lain, pasti itu ada hikmahnya. Tetapi kalian selagi masih belajar harus tetap istiqomah untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan. Jadi dari sini Ustadz mengingatkan kembali untuk terus jaga apa yang sudah dididik dan dipelajari di pesantren ini dan amalkan ketika pulang, jadi anak soleh, ya. Tentunya kita mengharap ridho dari orang tua supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.